Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita akan membahas dari seri Menyelidiki Alkitab bagian yang ke-11. Perkenalkan, nama saya Evelyn, dan seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar. Halo, Kak. Halo Evelyn. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas penggalan kita bagian yang kedua dengan judul rokok. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengundang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mau beserta setiap dari kami, sehingga kami pun bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Ya Tuhan, berikanlah kami semua pengertian. Jikalau kami pun belum mengerti, kiranya kami mau bertanya, dan kiranya juga ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua. Berkatilah setiap dari kami, sehingga kami pun bisa mendengarkan dengan baik dan bisa memperhatikan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan Kak David. Oke, thank you Evelyn. Jadi hari ini kita mau membahas penghalang kita bagian yang kedua dengan judul rokok. Untuk masalah rokok ini memang di kalangan orang Kristen sudah menjadi perdebatan ya. Beberapa orang bilang boleh merokok, beberapa orang juga bilang tidak boleh. Ya. Tetapi ketika kita kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab, dituliskan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Nah, ini berbicara tentang surga. Nanti teman-teman bisa baca satu pasal di Wahyu 21, tapi di sana dikatakan artinya tidak ada sesuatu yang najis masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Kak, najis itu apa ya? Ya, najis itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu menurut KBBI, ya kita bisa sebut kotor. Ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27, artinya tidak ada sesuatu yang kotor yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan kita hari ini? Atau apa hubungannya dengan rokok? Ya tentu saja, kalau kita berbicara tentang rokok, rokok itu adalah sesuatu yang kotor. Kenapa? Karena rokok itu sudah tentu mencemari tubuh kita. Dan tentu saja, rokok juga dapat merusak otak kita. Kemarin kita udah belajar juga bahwa salah satu yang menjadi penghalang bagi kita untuk memahami firman Tuhan adalah otak yang tidak sehat. Dan kita sudah tahu bahwa rokok itu memang dapat merusak kesehatan kita, dapat mencemari tubuh kita, dapat mengotori tubuh kita, termasuk juga merusak otak kita. Bagaimana rokok dapat mempengaruhi pikiran kita? Mari kita baca suatu kutipan yang terdapat di dalam buku Counsels on Health, halaman 81, paragraf yang pertama. Evelyn bisa baca. Tembakau, bagaimanapun bentuknya, terlihat dampaknya pada tubuh. Itu merupakan racun yang bersifat lambat. Itu dapat mempengaruhi otak dan mematikan kepekaan, sehingga pikiran tidak dapat dengan jelas memahami hal-hal rohani. Terkhususnya, kebenaran-kebenaran yang menegur pemanjaan kotor yang satu ini. Counsels on Health, halaman 81, paragraf yang pertama. Ya. Jadi, rokok ini dikatakan dapat mempengaruhi otak kita. Ia mematikan kepekaan kita. Ya. Sehingga pikiran kita tidak dapat dengan jelas memahami hal-hal rohani. Dan kalau kita bicara tentang rokok, rokok itu banyak jenisnya ya, atau bisa dibilang tembakau. Tembakau itu banyak jenisnya. Ya, mungkin sekarang sudah ada rokok elektrik, ada juga cerutu, berbagai macam bentuk lah ya. Tapi apapun bentuknya, yang namanya rokok itu pengaruhnya tidak baik untuk otak kita, terkhususnya dapat mempengaruhi pikiran kita
sehingga kita tidak dapat dengan jelas memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya mau sampaikan juga bahwa renungan ini tidak bertujuan untuk menyindir ataupun menghakimi orang yang masih merokok. Tetapi melalui renungan ini, biarlah kita dapat lebih memahami betapa besarnya bahaya rokok, terkhususnya bagi keselamatan kekal kita. Kita tahu rokok itu dapat membuat kita sakit secara jasmani. Tetapi hari ini kita melihat dampak lebih lagi dari rokok, yaitu dapat mempengaruhi otak kita sehingga kita tidak dapat dengan jelas memahami firman Tuhan. Rokok bukan hanya mempengaruhi keselamatan jasmani kita, kesehatan secara fisik, tetapi itu juga dapat mempengaruhi kesehatan kita secara rohani yang berkaitan dengan keselamatan kekal kita. Ya. Jadi saya menghimbau bagi saudara-saudara, bagi kita yang masih merokok, biarlah renungan ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Apakah kita mau memulai perubahan itu hari ini? Atau mau menunggunya sampai tidak ada lagi kesempatan untuk berubah? Jadi tentu saja ya, bahwa Tuhan mau supaya otak kita sehat, otak kita terjaga dengan baik, dan Tuhan mau supaya kita tidak mencemari tubuh kita, juga termasuk otak kita, dengan hal-hal yang tidak baik seperti rokok. Dan saya tahu bahwa untuk lepas dari kebiasaan salah yang satu ini memang tidak mudah. Beberapa kesaksian dari teman-teman saya juga mengatakan bahwa lepas dari rokok itu susah sekali. Tetapi ada suatu pengharapan bagi kita. Suatu pengharapan bagi kita bahwa kita bisa lepas dari kuasa kegelapan. Mari kita baca ayatnya di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Evelyn bisa baca? Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Ya. Jadi ada pengharapan bagi kita yang mau merubah kebiasaan yang salah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Tuhan akan membantu kita untuk melepaskan diri kita dari rokok. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa yang menjadi salah satu penghalang bagi kita di dalam memahami firman Tuhan adalah rokok. Jadi marilah kita berdoa sama Tuhan, meminta kepada Tuhan kekuatan untuk lepas dari dosa, dan kalau kita meminta, maka Tuhan akan memberikannya. Oke, terima kasih untuk Kak David yang sudah membawakan materi kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sekali lagi. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa bagi kita semua? Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Dan hari ini kami belajar bahwa yang menjadi salah satu penghalang kami di dalam memahami firman Tuhan adalah rokok. Biarlah ya Bapak, Engkau mau membantu kami yang mungkin masih memiliki kebiasaan ini untuk lepas. Dan kami percaya ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau bisa membebaskan kami dari rokok. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Kak David. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak David yang sudah membawakan pembahasan pada pagi hari ini dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, atau teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp Grow seperti yang tertera di layar, ataupun teman-teman juga bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.